Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian kita sore hari ini, dan semoga apa yang dengan kita niatkan dalam rangka menghadiri majelis ilmu di dalam masjid, baik yang berbicara maupun yang menuntut ilmu, akan mendapatkan pahala setara pahala haji yang sempurna, dan semoga ini bisa memperberat amal kebaikan kita tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mizan dan yaumul hisab. Jamaah rahimakumullah, langsung saja tanpa memperpanjang kata kita akan melanjutkan pembahasan mengenal mahram. Jadi mahram itu perlu kita kenali karena barangkali di antara kita ada yang belum kenal, belum paham, dan barangkali ada yang salah paham kan ngaten nggih. Nah, karena kemarin ada istilah mahram dan muhrim, nah seperti itu. Ada satu capture yang sejujurnya ingin saya tampilkan karena tidak sempat ini, saya tidak sampai masuk ke dalam slide. Ada penampakan di belakang kendaraan, ada tulisan yang sekiranya itu salah pemaknaan, cuman saya tidak tampilkan ngaten nggih. Intinya tulisannya itu ojo cedak aku duduk muhrimmu. Pernah lihat nggih? Nah, yang teman-teman proyek ini sudah sering lihat ya, ini di kendaraannya saya dengan Haji Katman sering lihat, apalagi dulu masih ngurusi bangun masjid takwa itu bak truk ini sering mampir di situ ngoten nggih. Baik, mengenal mahram, mengulangi kembali supaya tidak lupa ngoten nggih. Pembagian mahram yang pertama sebagaimana kita sepakati terkait dengan penamaan nggih, karena penamaannya akan menentukan bagaimana kita mengklasifikasinya. Baik, nomenklaturnya sudah kita tulis baik sedemikian hingga yang pertama ini dibagi dua nggih. Mahram itu kemarin dibagi dua. Yang pertama mahram mu'abbad atau mahram yang abadi. Abadi itu selamanya dan seterusnya. Yang pertama nggih, kemarin kita dapati ada 7 wanita dari sudut pandang apa? Kita dari sudut pandang laki-laki ngaten nggih. Jadi anggap saja entitas terkuatnya adalah laki-laki yang dimaksud di sini. Nah, ada 7 wanita yang menjadi mahram mu'abbad. Untuk mengulangi kembali, yang pertama adalah siapa? Ibu kandung maksudnya. Kemudian yang kedua adalah dari nasab nggih. Mu'abbad ini karena nasab, karena keturunan. Yang kedua adalah anak perempuan. Anak perempuan itu maksudnya anaknya dia kandung dan nantinya juga ke bawah, ngoten nggih. Cucu dan sebagainya ke bawah itu tidak boleh dinikahi. Kemudian yang selanjutnya saudara perempuan. Saudara perempuan, misalkan kita laki-laki memiliki kakak atau adik perempuan, bahkan kembaran kita misalkan perempuan, ngoten nggih, tidak identik laki-laki tapi laki-laki perempuan tidak boleh dinikahi seperti itu. Kan sering terjadi seperti itu, bapaknya meninggal dunia, kakaknya yang laki-laki merantau menjadi profesional di mana, yang adiknya perempuan merantau jadi profesional di mana, ketemu di tengah jalan karena medsos. Nah, karena sudah terpisah, cuma tidak tahu ceritanya, menikah ternyata runut punah runut, begitu didatangkan secara administratif dia nopo ya kerabat kandung bahkan ngoten nggih. Maka itu harus dihentikan. Kalau nikahnya baru saja dibatalkan, nggih Pak Karim bisa nggih membatalkan pernikahan karena masih baru. Kalau sudah terlanjur ya harus cerai, sudah terjadi cukup lama ngoten nggih, seperti itu. Yang keempat adalah bibi dari jalur ayah atau yang kita istilahkan dalam syariat yaitu ammat. Ingat-ingat nggih, ada istilah ammat nanti akan kita pelajari di mahram mu'abbad yang nomenklatur kedua setelah ini ngoten nggih. Kemudian yang selanjutnya masih sama, masih perkara bibi tapi dari jalur ibu tidak boleh dinikahi. Ngoten nggih. Yaitu yang dinamakan dengan kholat, ini tidak boleh dinikahi, ngoten nggih. Apapun yang terjadi cinta mati tidak boleh, ngoten nggih, seperti itu. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki. Misalkan kita sebagai lelaki punya kakak, punya adik, nah, kemudian dia punya anak, ngoten nggih, kita tidak boleh menikahi.
tapi anak kita boleh kita nikahkan dengan dia. Bisa dipahami di sini? Karena apa? Sudah tercampur dengan pasangan lain, sudah tidak murni jalur nasabnya. Sebagai gambaran mungkin yang lebih mudahnya, ini misalkan kita tuh laki-laki seret. Terus kemudian kita ini punya saudara sejalur, mungkin anggap saja ini ayah dan ibu dulu, ayah dan ibu, kemudian ini menikah memiliki anggap saja 2 jalur, ini kita, ini anak yang pertama, ini anak yang kedua, laki-laki. Nah, kita ada di posisi ini. Kemudian kita menikah dengan seorang perempuan, punya anak, anggap saja ini anaknya laki-laki, sama dengan kita posisinya, kelaminnya. Ini nikah dengan perempuan, memiliki anak perempuan. Nah, yang jadi persoalan adalah tatkala kita ini laki-laki ini mau menikahi ini anaknya siapa? Saudara laki-laki kita sejalur, artinya kandung. Ini kalau kita melakukan seperti ini tidak boleh. Bisa dipahami kitanya yang tidak boleh. Nah, kecuali kalau yang terjadi adalah gini, anak kita yang laki-laki ini karena mungkin sulit jodoh dan sebagainya dan yang lain, atau mungkin cari perempuan ya sudah dicarikan, sudah ditaarufkan, ya ndak ketemu-ketemu, kok dilalah anaknya, anggap saja ini adik kita, ini solihah, anaknya nikahkan saja, selesai, kalau besanan kan ya ora ado-ado kan, seperti cara repot, urusan administratif ya sak kluthekan, boleh. Yang ndak boleh adalah siapa? Ini si nomor 1 ini, kita di sini tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh masih sama, anak perempuan dari saudara perempuan. Semisal dengan tadi, yang boleh adalah ya anak kita, F2-nya yang dinikahkan, seperti itu. Baik itu 7 wanita yang tidak boleh dinikahi karena apa? Nasab dan sifatnya dia mu'abad abadi, tidak boleh. Apapun yang terjadi, yang sana mati, yang situ mati, tidak boleh dinikahi. Karena apa? Nasab ini kok cara kasar gawan pabrik punan, ini tidak bisa. Baik, selanjutnya dalam pembahasan kita pada pekan kali ini, pada bagian yang kedua, masih di dalam nomenklatur pertama mahram mu'abad, kita masuk dalam posisi yang kedua karena apa? Perkawinan atau musaharah, musaraah. Baik, jamaah rahimakumullah. Di dalam mahram mu'abad karena perkawinan ada 4 wanita. Sekali lagi ini yang kita bahas berdasarkan apa? Entitas laki-laki di sini, entitas terkuatnya, strong entity-nya laki-laki. Ada 4 wanita yang tidak boleh dinikahi karena pas saat itu telah terjadi ikatan perkawinan. Perkawinan apa pernikahan? Yang betul mana Pak? Pernikahan kan, seperti itu. Nah, pernikahan. Baik, jamaah rahimakumullah. Yang pertama dari kelompok ini mu'abad, terus dari perkawinan atau pernikahan, yang pertama wanita adalah istri dari ayah. Istri dari ayah. Gimana toh istri dari ayah itu? Istri dari ayah itu misalkan yaitu nanti ke situ, arahnya ke situ. Nah, jadi gini, misalkan ini bapak kita, ayah, ayah, kok agak trouble, ayah, terus ini menikah dengan perempuan ibu.
ini anggap saja istri pertama, ngoten nggih. Karena memungkinkan bapak memiliki istri yang kedua. Ini kita anggap seperti ini. Nah, ini ngoten nggih. Melahirkan paling mudah saja, contohnya satu saja ngoten nggih. Seorang anak laki-laki yang berjenis kelamin sama dengan bapaknya. Ngoten nggih. Nah, ini misalkan sekalipun si bapaknya ini telah meninggal dunia, artinya ini sudah tidak ada. Nah, yang ada siapa? Ibu dan anaknya. Ini anak ini tidak boleh menikahi ibunya. Atau di sini ada ibu yang lain, misalkan istri yang kedua, ngoten nggih. Perkara ini punya anak atau tidak punya anak, ngoten nggih. Ini terjadi pernikahan, ini si anak ndak boleh juga menikahi siapa? Oh, kalau ini istri dari bapaknya, kan ini kan ibu nggih, istri dari bapaknya yang statusnya sekaligus ibu, yang menjadi mahram mu'abadnya dia yang abadi. Nah, yang di sini ini adalah statusnya sebagai siapa? Istri. Tidak boleh dinikahi, karena dulu di zaman Nabi ada kejadian seperti itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, nanti akan kita lihat kalau waktunya cukup di dalam tafsirnya itu. Ini tatkala bapaknya meninggal nih, anaknya ini mendatangi istri bapaknya ini, si bapaknya yang sudah meninggal dan ingin menikahi seperti itu. Dan dulu pernah terjadi di masa-masa jahiliyah. Tapi sebelum itu kita akan melanjutkan pembahasan ini. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan perkara ini masih di dalam surat yang sama, surat yang keempat An-Nisa, ayatnya yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihu, jangan nikah. Nun ka sama ha, jangan nikah, jangan dinikahi. Berarti kalau dikatakan jangan, berarti kalau menikahi bagaimana? Haram, dosa besar. Tidak boleh. Yang mengatakan Allah langsung loh dalam Al-Quran. Wah, dek coba-coba. Siapa yang tidak boleh dinikahi? Manakaha, apa-apa tuh siapa-siapa yang dinikahi. Siapa? Aba hukum bapak-bapak kalian. Ke atas. Jangan dinikahi. Neneknya ya tidak boleh dinikahi. Bapak kita punya bapak, ada nenek di sana, ya tidak boleh dinikahi, itu tidak boleh. Min dari An-Nisa, dari perempuan-perempuan itu tidak boleh. Kita tidak ngomong kalau laki-laki nikahi laki-laki, itu sudah tidak ada hubungannya di syariat, itu ngawur. Jadi bapak-bapak ayah kita itu akan menikahi perempuan lebih dari satu, dibolehkan paling tidak maksimal 4. Itu jangan kalian nikahi. Perintahnya jangan kalian nikahi. Illa, kecuali maqad salaf. Salaf artinya yang terdahulu atau yang telah berlalu, yang lampau. Lampaunya itu bagaimana toh? Sebelum ayat ini turun, masih di zaman jahiliyah, aturan masih hukum rimba. Dulu terjadi seperti ini. Kan kalau itu sudah terjadi, kemudian sudah punya anak keturunan, nah ini ayat ini turun, ya yang itu ya sudah, biarkan, itu sudah terjadi. Jangan diikuti aturan itu, karena sekarang sudah turun aturan yang terbaru, yang sempurna, kan Al-Quran berlaku sekarang dan paripurna terus sampai nanti, tidak boleh. Jadi jangan mikir, lah wong biyen oleh kan dulu boleh. Nah itu tidak ada urusannya lagi, sudah selesai zaman dahulu. Seperti itu, orde dulu tidak berlaku. Jadi yang dikatakan apa yang telah berlalu itu dulu, bukan berarti tatkala bapaknya meninggal baru boleh. Nah bukan itu maksudnya. Berlalu itu bukan bapaknya terus berlalu, bukan. Bapaknya ada maupun tidak ada, tidak boleh dinikahi. Seperti itu. Kalau kalian nekat melakukan hal ini, menikahi siapa? Wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian ini. Innahu, sesungguhnya perkara itu, apa? Kalian menikahi ini, nekat, sembunyi-sembunyi,
Karena adalah perbuatan itu fahisyatan, yaitu fahisyah, perbuatan keji. Perbuatan keji itu sudah melampaui batas. Istilahnya bukan peri kemanusiaan lagi mungkin. Tidak tahu peri apa. Peri apa tuh? Mungkin peri hewan apa, tidak tahu. Intinya itu bukan dalam konteks kemanusiaan lagi, itu perbuatan keji itu. Wa makotan, dan itu sesuatu yang dibenci, mendatangkan kebencian. Kenapa mendatangkan kebencian? Ini bisa menjadi dua penafsiran. Dibenci karena perbuatan itu tidak etis, tidak elok, tidak sesuai dengan kearifan lokal dan yang lain-lain, intinya sudah menyalahi syariat, dipandang apapun sudah tidak pantas, tidak cocok. Dan ini bisa mendatangkan kebencian. Yang kedua, mendatangkan kebencian. Mendatangkan kebencian itu bagaimana toh? Maksudnya mendatangkan kebencian itu adalah gini. Misalkan seorang laki-laki dan perempuan menikah. Kemudian si laki-lakinya itu meninggal dunia. Saya gambarkan, ini ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ini nikah, terjadi hubungan timbal balik, suatu ketika si laki-laki ini qadarullah meninggal dunia. Sampai sini bisa dipahami? Kemudian di waktu yang selanjutnya perempuan ini kemudian menikahi laki-laki lagi. Mungkin tidak. Pernikahan pertama atau suami pertama dia cerai mati, dan ini kemudian dia menikah dengan laki-laki kedua. Lazimnya, umumnya, kalau sudah terjadi hubungan ini, komunikasi intim di antara keduanya ini akan menghasilkan kebencian kepada orang yang pertama. Mesti banding nih, pasti membandingkan. Dan nanti ada faktor kebencian dari sisa-sisa perilaku orang yang pertama ini menurut sudut pandang orang yang kedua. Bisa dipahami ini maksud saya ini. Nah, ini berbahaya. Ini orang lain ini saja orang lain. Apalagi kalau yang menikahi adalah siapa? Anak F1 atau F2-nya dan lain-lain. Bagaimana misalkan kalau ini si laki-laki ini kemudian menikahi perempuan ini, atau mungkin istrinya, bukan ibu kandungnya, anggap saja. Nah, kebencian kepada bapaknya ini nanti malah muncul. Perbuatan bapak juga kepada ibunya yang menurut sudut pandangnya dia ini tidak sesuai. Kan ada istilahnya semacam egoisme atau sebuah pandangan yang menurut dia ini secara individualnya benar, kan? Nah, idealisnya dia ini bisa saja menghasilkan kebencian. Benci pada bapaknya gimana? Seharusnya anak mendoakan kepada ayahnya. Terjadi kebencian malah bukan hal yang baik nanti yang akan terjadi. Bisa dipahami di sini ceritanya kurang lebihnya. Wasa'a, dan itu adalah sesuatu yang banget, yang buruk banget, sabilan, yaitu jalan yang ditempuh. Pokoknya tidak ada jalan lain aja nikah yang lain. Ini buruk, akan mendatangkan keburukan. Maka jamaah rahimakumullah, hal seperti itu disebutkan di dalam tafsirnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor, diceritakan tatkala Abu Qais itu Ibnu Aslat. Dia adalah seorang anak soleh dari kalangan Ansor. Itu dulu meninggal dunia. Lalu anak lelakinya itu melamar bekas istrinya. Lalu si istri ini berkata kepada si anak ini tadi, sebenarnya aku menganggapmu sebagai anak, dan engkau termasuk orang soleh di kalangan kaummu, tetapi aku akan datang terlebih dahulu kepada Rasulullah. Nah, jadi datang kepada Rasulullah dulu. Nah, kemudian ini tadi istrinya Ibnu Aslat tadi menemui Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah,
sesungguhnya Abu Qais ini telah meninggal dunia. Terus Rasulullah mengatakan, baik kalau begitu si istri melanjutkan ceritanya, sesungguhnya anak lelakinya itu si anaknya si Qais tadi melamarku, dia adalah seorang yang soleh di antara kaumnya dan sesungguhnya dia telah aku anggap anak, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, kembalilah kamu ke rumahmu, sudah jangan diurus itu, kamu masuk sajalah ke rumah. Maka setelah kejadian itu turunlah ayat ini ke-22 dari surat keempat, yaitu An-Nisa sampai akhir ayat. Dan banyak hal di sini ceritanya beberapa orang yang disampaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, sehingga pada prakteknya, karena banyak yang terjadi seperti tadi, kecuali yang telah lampau tadi, yang salaf dulu dalam ayat ini tadi katakan illa maqad salaf ini. Nah, itu dulu banyak terjadi sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah turun peringatan keras dari Allah, tidak boleh itu berarti harus diperangi, tidak boleh itu terjadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan tentang beberapa cerita oleh para sahabat-sahabatnya. Di dalam riwayat Imam Ahmad itu disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seseorang kepada seorang laki-laki yang mengawini istri ayahnya. Sampai sini bisa dipahami nggih? Ada anak laki-laki mengawini bekas istri ayahnya karena ayahnya mati. Nah, ini istrinya ini tadi, atau bahkan kita sebutnya ibu tirinya ini dinikahi, atau mungkin ibunya ini dinikahi. Kemudian perintah Rasulullah kepada utusan tadi apa? Menginstruksikan kepadanya untuk menghukum mati laki-laki tersebut dan menyita harta bendanya. Karena sudah hukumannya. Dikatakan adalah fahisyah yang mendatangkan kebencian dan ini seburuk-buruk jalan, kok nekat dijalankan. Makanya daripada ini nanti terjadi duplikasi, dihentikan, sukabumikan, kan seperti itu. Dihukum mati. Di dalam riwayat yang lain, di dalam Musnad Imam Ahmad juga disebutkan dari Al-Bara' bin Azib mengatakan, pamanku bersua denganku, yaitu Al-Harith ibnu Umair, yang saat itu memimpin sebuah atau sejumlah pasukan perang yang kepemimpinannya diberikan kepadaku. Maka aku bertanya pada pamanku, wahai paman, kemanakah Nabi mengutusmu? Nah, ini ceritanya ini, tahu-tahu pamannya ini ada urusan sebelum ngurusi perang ini. Aku mau diutus Rasul ke sana dulu. Ya, urusan perang, tapi saya ada utusan perintah penting. Loh, mau kemana paman? Pamannya pun menjawab, beliau mengutusku kepada seorang laki-laki yang telah mengawini bekas istri ayahnya. Dan Rasulullah memerintahkan kepadaku agar memancungnya. Keras atau tidak? Keras, jadi tidak boleh. Artinya bagi kita kalau menjumpai seperti ini, ya orang itu kita tahan daripada dia menanggung dosa yang luar biasa, bermasalah secara sistemik kepada keturunannya nanti, kan waris dan lain-lain, malah rumit nanti seperti itu. Belum secara biologis nanti akan menimbulkan mungkin dampak-dampak secara fisik, penyakit dan lain-lain, kita tidak ngerti, gen-gennya yang rusak, DNA-nya yang bolak-balik tempatnya, ya kita tidak tahu. Makanya Allah telah memberikan perintah larangan di awal supaya tidak itu terjadi, ngatasinya sulit. Bisa difahami di sini? Saya yakin ini sederhana. Baik jamaah rahimakumullah. Yang kedua, wanita itu yang termasuk mahram abadi. Abadi itu wong itu mati atau hidup, abadi pokoknya. Karena perkawinan adalah ibu dari istri. Dengan kata lain siapa? Ibu mertua. Tidak boleh dinikahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan hal ini masih di surat An-Nisa ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ummahatu nisaikum. Dan siapa ibu-ibu dari siapa? Istri kalian. Tidak boleh. Jadi ibu-ibu itu ke atas. Mertua, ibunya lagi di atasnya tidak boleh dinikahi. Orang pasangannya mati tidak boleh dinikahi. Menurut mayoritas ulama jamaah rahimakumullah,
ini ada penjelasan yang perlu diperhatikan. Ibu mertua menjadi mahram selamanya atau mu'abbad, itu akan menjadi mahram selamanya hanya karena sekedar lisannya laki-laki mengucapkan saya terima nikahnya. Selesai. Detik itu langsung jadi mahram abadi. Beberapa detik yang lalu, anggap saja 1 menit yang lalu itu masih bukan mahram abadi, boleh dinikahi. Anak muda nikahi orang yang lebih tua atau kelasnya ibu-ibu. Tapi tatkala dia menikahi anaknya, kasarnya mesti anaknya belum disetubui, masih detik itu melakukan ijab qabul. Saya nikahkan kamu gini-gini, walinya ngoten nggih Bapak. Saya terima nikahnya. Di saat itu selesai langsung hukumnya apa? Haram dinikahi ibunya tadi. Tanpa proses terjadi apa? Ya, persetubuhan antara anaknya tadi yang telah menikah. Jadi karena perkataan itu saja bisa menjadikan hukum menjadi haram. Jadi makanya lisan ini bisa menjadikan hukum itu menjadi halal maupun haram. Begitu juga laki-laki dan perempuan yang tidak boleh berkumpul, ngoten nggih. Laki-laki perempuan mojok ngoten seperti itu. Nah, itu kholwat itu tatkala sudah nikah gini detik itu pun juga boleh berkumpul, boleh disentuh. Ya, semua pokoknya intinya akad apa saja. Akad pokoknya dengan lisan itu sudah mengubah hukum. Dan yang termasuk di dalamnya jamaah rahimakumullah siapa saja? Yang pertama mesti ibu dari ibu, ya, ibu dari ibu mertua. Jadi di atasnya itu tidak boleh. Yang kedua adalah ibu dari ayah mertua. Itu juga tidak boleh. Jadi perempuan-perempuan ibu-ibu yang dimaksud dalam ayat tadi itu baik dari jalur bapak atau ibunya istri kita kalau kita laki-laki itu tidak boleh dinikahi. Bisa difahami di sini ya? Kalau ada yang tanyakan, tidak apa ditanyakan dulu sebelum lanjut. Tidak ada? Tidak ada. Baik, selanjutnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, perempuan yang ketiga yang tidak boleh dinikahi karena urusan perkawinan karena dia masuk dalam mahram mu'abbad atau abadi adalah anak perempuan dari istri. Misalkan seorang laki-laki, seorang laki-laki itu dia menikahi perempuan, menikahi wanita, ini nanti misalkan punya anak hasil dari ini siapa? Perempuan misalkan, atau dia perempuan ini sudah membawa anak siapa? Anak dari awal atau anak tiri. Ini si anak ini tidak boleh dinikahi oleh siapa? Laki-laki ini. Sampai di sini dulu, nanti akan kita lanjutkan. Atau dikatakan dengan robibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan perkara ini masih di surat keempat ayat ke-23. Tadi di awal disebutkan wa ummahatun nisaikum. Haram, tidak boleh kalian menikahi ibu-ibu dari istri kalian. Jadi dari jalur istri kalian ke atas ada bapak ibunya, ayah atau ibu mertua, ada perempuan di situ, tidak boleh dinikahi di situ. Waroba ibu nih, robibah tadi, roba ibukum, anak-anak istri kalian. Tidak boleh kalian nikahi. Oh, kamu nikahi ibunya kok, mana seperti itu. Oh, mau nikahi anaknya sekalian allati fi hujurikum, masih di dalam apa? Satu tempat, masih di dalam satu tempat pemeliharaan, tidak boleh itu kalian nikahi. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ini secara naluri yang kemungkinan pertama terjadi. Begitu nikahi ibunya,
itu nanti kan pasti terjadi apa? Persetubuhan di antara keduanya yang sudah nikah tadi. Jadi dia ini bisa jadi mahram dengan syarat si laki-laki ini tadi telah menyetubui ibunya. Maaf, ini saya sudah cari kata-kata yang lebih sopan dan sebagainya. Saya yakin panjenengan bisa memahami ini, ngoten nggih. Jadi tatkala menikah, ngoten nggih, itu ndak ujuk-ujuk langsung jadi mahram. Yang ujuk-ujuk jadi mahram siapa? Ibu-ibunya istri kita tadi, dari jalur istri. Artinya nggih, di awal tadi. Ya. Tapi kalau anaknya ini, anak tirinya tadi dalam contohnya tadi, ngoten nggih, ngoten nggih. Ini tatkala menikah, ini tidak boleh dinikahi kalau si siapa anak ini tadi, maaf ini ada trouble-nya. Nah, ini belum terjadi hubungan seksual. Jadi kalau dia sudah nikah kemudian terjadi hubungan seksual, maka sejak detik itu anak tiri ini tidak boleh dinikahi ke depannya, tidak boleh dinikahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kelanjutannya tadi, min nisaikum, dari istri-istri kalian, allati dakhaltum bihin. Ya, jadi ini anak-anak ini yang datang dari apa? Dari istri-istri kalian, istri kalian yang telah kalian hubungi. Hubungi bukan di WA, telepon enggak, tapi telah terjadi hubungan suami istri. Itu kalian tidak boleh menikahi anak-anak istri kalian ini tadi. Dari sini bisa dipahami ya. Jadi nikah itu ada dua kemungkinan. Saat setelah nikah itu kan masih belum terjadi hubungan. Tapi kalau sudah sekitar anggaplah semalam atau 2 malam terjadi hubungan itu, maka sejak saat itu anak perempuannya dari istri keduanya dan lainnya tadi, atau anak tirinya tadi itu tidak boleh dinikahi. Nah, di sini yang termasuk mahram adalah anak perempuan dari istri tadi, itu anak kandung, yang disebut di sini merupakan anak tiri bagi laki-laki tadi. Jadi anak kandungnya istrinya tadi kalau sudah terjadi hubungan seksual tidak boleh dinikahi. Kemudian anak perempuan dari anak perempuan istri tadi. Jadi anak kandung ini, kalau dia nanti di dalam perjalanannya kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki, artinya si istrinya ini tadi punya apa? Punya cucu, misalkan di sini perempuan, ini si perempuan cucunya ini itu ya ndak boleh dinikahi, ndak boleh, keturunannya di bawahnya, atau cucu-cucu perempuan dari istrinya tadi, dan anak perempuan dari anak laki-laki dari istri. Misalkan anaknya tirinya tadi itu laki-laki, dan dia menikah punya anak, atau maaf ini cucu-cucu perempuan saya terus. Nah, ini cucu-cucu perempuan yang dimaksud adalah cucu perempuan dari jalur anak laki-lakinya ini tidak boleh dinikahi. Tidak bingung toh ini? Jadi intinya seperti itu tadi. Jadi dari istri ini tadi, kalau dia ini sudah dihubungi secara fisik, anaknya tidak boleh dinikahi, cucunya tidak boleh dinikahi, baik dari jalur anak laki-laki maupun perempuannya, tidak boleh itu. Nah, namun ini ada namunnya, jika sekedar sampai akad nikah, laki-laki menikahi perempuan itu membawa anak tiri, masih ijab kabul, kemudian besoknya ditugaskan keluar daerah, belum sempat menyetubui ibunya atau istrinya tadi, ibunya anak tirinya maksudnya itu. Kemudian qadarullah terjadi perceraian setelah nikah,
belum sempat terjadi hubungan suami istri, kemudian terjadi perceraian. Perceraian di sini ada dua. Maka boleh menikahi anak perempuan mantan istrinya tadi. Jadi anak tirinya tadi itu boleh dinikahi di kemudian harinya. Karena tadi hubungannya hanya akad nikah saja dengan ibunya. Belum terjadi apa? Pencampuran. Nah, maka setelah saat itu boleh dia menikahi anak perempuan atau anak tirinya tadi, karena sudah tidak ada hubungan dengan apa? Pernikahan. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak ada nggih? Saya yakin gambaran ini bisa. Termasuk siapa saja ya ini tadi, mau cucunya atau anaknya anak tiri boleh silakan. Atau mungkin cucunya dari anak laki-laki dari mantan istrinya tadi itu boleh dinikahi. Barangkali bercerai, nah sehingga hal seperti ini dia kemudian ingin menikahi anak tirinya, mohon maaf, barangkali dia melihat secara ekonomi perlu dibantu karena ibunya sudah meninggal, anaknya ini bagaimana, itu dinikahi boleh. Kan memungkinkan kalau terjadi seperti itu. Nah, laki-laki menikahi perempuan mungkin ingin membantu secara ekonomi, dan perempuan ini membawa anak bawaan, yaitu anak tiri perempuan. Nah, di tengah jalan sebelum sempat terjadi hubungan kemudian cerai, baik cerai mati atau cerai hidup, yang anggap saja paling memungkinkan cerai mati karena sakit atau karena kecelakaan atau memang waktunya meninggal dunia. Maka tatkala dia dalam kondisi seperti itu, laki-laki nanti masih bisa meneruskan niatnya untuk membantu secara ekonomi keluarga dari perempuan tadi, yaitu dengan menikahi anak tirinya tadi, dengan ketentuan anak tirinya itu solehah dan sebagainya, dia boleh menikahi itu secara hukum syariatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai penutup, atas dasar ini kalian tidak boleh menikahi anak-anak kalian dari istri-istri kalian yang telah terjadi hubungan dengan kalian. Nah, fa'ilam takunu, maka jika kalian belum terjadi, belum sampai apa? Dakhaltum, kalian berhubungan, nikah belum sempat berhubungan, bihin dengan mereka, dengan si istri barunya tadi yang punya anak tiri, anak bawaan tadi. Falah, maka tidak ada junaha, dosa, alaikum, atas kalian, tidak dosa kalian kalau kalian mau menikahi siapa? Anaknya tadi atau anak tiri tadi. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ini boleh. Apa kata orang, tidak usah diurus, iya toh, beribu mati anak dirabi, udah ada urusannya, sudah. Kata orang nanti akan hilang dengan berlalunya waktu. Syariat membolehkan, Allah sendiri yang mengesahkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-23. Itu jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari sampai malam hari ini tentang mahram mu'abad karena perkawinan pada posisi wanita yang berapa? Ketiga. Adapun yang keempat insya Allah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Ada yang ditanyakan barangkali? Tidak ada lagi? Saya ingin paham semua semuanya ini. Baik, kalau ada gini saya no. Gih. Nggih. Duda nggih. Oh nggih. 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 Baik. Itu dibolehkan dan itu akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Yang tidak boleh itu ngeten Pak, boleh menikahi adik atau kakaknya mantan istri yang meninggal tadi, ngeten nggih. Anggap saja cerainya cerai mati ngoten mawon nggih. Itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan kalau istrinya masih hidup terus ngerabi adik atau kakaknya, yang tidak boleh bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Yang tidak boleh seperti itu, dalam satu waktu tidak boleh dinikahi. Kalau kakak yang istrinya meninggal punya adik dinikahi boleh. Nggih, nanti ayatnya di pertanyaan datang insyaallah ngaten. Nggih, rawuh nggih. Nggih, ngaten mawon yang bisa kita pelajari pada malam hari ini.
Apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu walakum fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.